Goods. Y'all adorable, man. Thank you, Turtles. Saat sampai di markas, ternyata Master Splinter membuat pesta perayaan yang bertujuan agar para putranya tidak mayang terus ke dunia luar. Namun sayangnya, para Turtles itu tidak tertarik dengan pesta dan pergi meninggalkan Splinter sendirian. Appreciate it, Dad. Malam harinya, para Turtles pergi ke titik pertemuan sambil membawa alat milik Bernie. Sedangkan April merekam mereka dari kejauhan untuk dokumentasi kepahlawan mereka. But don't make it lame. Comes. Gak lama kemudian, Superfly dan cawan-cawannya datang. Di sini para Turtles lalu dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Superfly ternyata mutant seperti mereka. What is that? Goods. Y'all adorable, man. We don't work. Superfly lalu memperkenalkan mereka ke kelompok mutannya seperti Bebop dan Rocksteady yang diperankan oleh John Cena. Selain itu juga ada Wingnut, Leatherhead, Ray Fillet, Gang His Frog, Mondo Cikik, Getcho, dan Bajingan. And y'all came from that. Yeah. Ooh. Superfly kemudian mengundang para Turtles untuk berkumpul bersama mereka. Para mutant kemudian pergi ke area bowling, di mana Mickey berteman dengan Mondo karena sikap mereka yang sama-sama guyon. Sementara Rap bergaul dengan Bebop dan Rocksteady untuk melihat siapa yang lebih tangguh dan kuat dalam menyabun. It's pretty much what we do. Saat mereka berkumpul, Superfly menceritakan asal-usulnya yang ternyata adalah mutan lalat milik Baxter, di mana setelah lolos dari para agen, Superfly merawat beberapa mutan ciptaan Baxter hingga mereka tumbuh dewasa. Sebagai seorang mutant, Superfly juga memiliki pengalaman seperti Splinter, di mana pada suatu malam ia mengajak sedulur-sedulurnya masuk ke kota. Namun ternyata mereka malah berakhir dipukuli oleh manusia, dan dari situlah Superfly memiliki kebencian terhadap manusia. That's a take. Superfly kemudian menyampaikan rencananya kepada Turtles, yaitu menggunakan mutagen curian untuk menciptakan senjata super yang akan mengubah setiap makhluk di bumi menjadi mutan sebagai spesies dominan, sementara manusia akan menjadi budak atau terbunuh. Mendengar rencana itu, para Turtles pun merasa tidak nyaman. Tapi meskipun begitu, mereka harus menghentikan rencana Superfly. I'm open to all ideas. Para Turtles itu kemudian berpura-pura ikut ke markas Superfly sambil membawa alat milik Bernie yang merupakan pemancar mutagen. Ketika para mutan Superfly lengah, Michael langsung menekan rem cukup keras yang membuat mutan lain keluar dari mobil. Setelah itu, para Turtle mengambil kesempatan ini untuk membawa pergi alat pemancarnya. Namun, hal itu tidak mudah karena mereka dikejar-kejar oleh sedulur Superfly. Tidak cuma itu, Superfly juga menerobos masuk dan memukuli para Turtles sebelum akhirnya berhasil mengambil alatnya. Ketika para Turtles mencoba menghentikan Superfly, mobil mereka malah menabrak Siar yang membuat mereka terjatuh dan berakhir ditangkap oleh para agen TCRI. Go, 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 go. Sedangkan April pergi melarikan diri dan pergi menemui Splinter untuk meminta bantuan menyelamatkan para Turtles. Cambies, your sons, and they're in trouble. Sementara itu, 4 penyu dibawa ke markas TCRI dan diikat di mesin penyedot darah. Mereka lalu bertemu dengan Cynthia Utrom yang ingin mengambil DNA para Turtles untuk menciptakan mutan supernya sendiri, di mana mutan-mutan itu nantinya akan digunakan sebagai senjata. Find enemy lines. What does this have to do with all the kicking machines? That looks bad. Saat Mikhail dan Raphael mendapatkan giliran disedot, tiba-tiba Splinter datang dan mulai menghajar para agen TCRI. Setelah Splinter menyingkirkan para agen, April datang dan membebaskan para ninja. Wait a minute. Sebelum pergi, Splinter meluangkan waktu untuk menegur putra-putranya karena tidak mematuhi perintahnya dan hampir saja terbunuh. Splinter dan keempat putranya kemudian pergi ke markas Superfly untuk menghentikan rencana jahatnya. Sedangkan April diminta untuk pulang ke rumahnya. Namun sayangnya, ban sepeda listrik April bocor. Tapi untungnya, di saat itu juga April melihat sepeda motor milik agen TCRI yang memiliki peluru pemisah mutagen. Para pahlawan akhirnya tiba di markas Superfly yang telah menyelesaikan alat pemancar mutagennya.
We just want to get y'all. Ketika Superfly hendak mengaktifkan senjatanya, Splinter mengungkapkan bahwa dirinya memang membenci manusia. Tetapi jika mereka membunuh manusia, maka yang sebenarnya busuk adalah kita para mutan. I refuse to accept. Para Turtles juga menyampaikan bahwa sedulur Superfly sangat menyenangkan dan tidak pantas melakukan hal kejahatan. Mereka juga menawarkan para sedulur Superfly untuk tinggal di markasnya dan membangun kehidupan yang menyenangkan. Mendengar pengakuan itu, para sedulur pun mengakui bahwa sebenarnya mereka tidak ingin menghancurkan umat manusia demi keuntungan mereka sendiri. Dan alhasil, mereka pun mau bersatu dengan para Turtles. Karena merasa dikhianati oleh sedulurnya sendiri, Superfly pun menjadi kesal dan memutuskan untuk mengarahkan senjatanya ke kota. Namun di saat itu juga, para Turtles dan sedulur langsung menghentikan Superfly hingga akhirnya terjadilah satu Fail Squad. Saat mereka berhasil menahan tubuh Superfly, Splinter langsung mendorong mereka ke mesin dan berhasil mengirim Superfly ke sungai beserta tabung mutagennya. Namun sayangnya, cairan tersebut malah merembes ke dalam air yang membuat Superfly menyatu dengan makhluk bawah air untuk berubah menjadi kaiju yang disebut sebagai Super Duper Fly. Dia lalu naik ke kota dan menyatu dengan hewan-hewan kebun binatang yang mengibatkan Super Duper Fly menjadi lebih besar dan kuat. Thank you, Turtles. New York. Melihat Super Duper Fly mengamuk di tengah kota, Splinter pun mengubah pandangannya tentang manusia dan memerintahkan para mutan untuk menyelamatkan kota sehingga nantinya para manusia akan menganggap mereka sebagai pahlawan. Turtles and the sedulur kemudian tiba di kota untuk menghentikan Super Duper Fly. Namun sayangnya mereka kewalahan karena Super Duper Fly terlalu kuat untuk dilawan. Dalam posisi ngos-ngosan serta kekeosan, laporan berita malah membuat hoak, di mana beberapa stasiun televisi menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari geng mutan yang menyerang kota Manhattan. Berita ini pun membuat para mutan berkecil hati karena mengira mereka akan selalu dilihat sebagai monster. Namun, meskipun begitu, Leo memberitahu saudara-saudaranya bahwa mereka tidak boleh menjadi pahlawan hanya untuk diterima, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mantap. Of course, attack on Titan. Donnie kemudian mengatakan kalau satu-satunya cara mengalahkan Super Duper Fly yaitu dengan menjatuhkan peluru pemisah mutasi ke dalam tengkuk Superfly. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menjalankan rencana tersebut. Oh, I do. Oh, I saw it. Sementara itu, April pergi ke stasiun berita dan merebut posisi pembawa acara untuk memberitahu para warga New York bahwa Turtles dan mutan adalah makhluk baik yang sedang membantu melawan kaiju. Para Turtles kemudian dibantu Splinter untuk mengalahkan Super Duper Fly. Namun saat mereka hendak melemparkan peluru pemicunya, Superfly lebih dulu menangkap para Turtles dan melempar Splinter sampai terpental jauh. Splinter lalu mencoba bangkit kembali, tetapi sayangnya ia mengalami cedera di bagian kakinya. Di saat itu juga, Splinter kemudian dikejutkan dengan datangnya seorang pria yang ia kira akan membunuhnya. Namun sebaliknya, manusia itu ternyata menawarkan bantuan kepada Splinter. Tidak cuma itu, semua warga New York juga menawarkan bantuan kepada para mutan setelah melihat berita kebenaran dari April. Mutan dan manusia lalu bekerjasama mengantarkan peluru pemicu ke Turtles. Dan saat Super Duper Fly dilempari sampah oleh manusia, para Turtles memanfaatkan kesempatan ini untuk membuang peluru pemicu ke tubuhnya, yang akhirnya membuat semua hewan yang menyatu dengannya terpisah. Sedangkan Superfly kembali menjadi lalat biasa lagi. Setelah berhasil mengalahkan Superfly, para penduduk New York kemudian menyemangati Turtles dan mutan sedulur sebagai pahlawan. Di hari berikutnya, Splinter mengizinkan mutan lain untuk tinggal di markasnya, sedangkan keempat putranya kini diperbolehkan sekolah oleh manusia. Alright.
Mereka lalu mendaftar di sekolah menengah, di mana mereka semua langsung diterima dan April sekarang dipandang sebagai pahlawan bersama dengan Turtles. Di adegan tengah kredit, kehidupan Turtles di sekolah menengah ditampilkan. Donnie memulai klub komputer, Raphael bergabung dengan tim gulat, sedangkan Mickey bergabung dengan kelas improvasi. Sedangkan Leo membantu April menyelidiki TCRI yang menghilang setelah insiden Superfly. April kemudian bergabung dengan Turtles di pesta prom, di mana semuanya tidak menyadari bahwa Utrom sedang membantu mereka dan membuat rencana untuk menangkap mereka kembali. Cynthia Utrom juga ternyata menyimpan Superfly yang telah didemutasi ke dalam toples. Film ini ditutup dengan Utrom yang memerintahkan para agennya untuk meminta bantuan dari seorang pembunuh misterius yang dikenal sebagai The Shredder. Film pun bersambung.